kami ini perdana dalam rangka kegiatan edukasi, kemudian penertiban dan sekaligus sosialisasi. Khususnya ini kita menggunakan penindakan secara digital, yaitu menggunakan WIM atau yang kita namakan adalah Wake in Motion. Artinya motion itu pergerakan yang memuat dengan kondisi yang berat. Nah, di sini kami bersama dengan gabungan kita melihat bahwa ada papan, ada kamera yang terkoneksi dengan provisi pelanggaran yang diawaki oleh para pengguna jalan tol. Jadi ini adalah lebih spesifik terhadap dimensi atau odol, over dimensi dan overload, ya, artinya kemuatan. Tujuan dari pelaksanaan ini kita yang tahap awal saat ini adalah tahap edukasi, tahap sosialisasi kepada seluruh pengguna jalan tol, khususnya kendaraan mobil barang yang dimensinya, kemudian muatannya tentunya harus disesuaikan dengan spesifikasinya supaya ini gunanya untuk keselamatan dalam lalu lintas, khususnya di jalan tol maupun di jalan biasa, lalu biasa. Jadi harapan nanti ke depan dengan menggunakan kamera WIM yang ada di sini dikonekkan dengan headline, nantinya pergerakan daripada pengguna jalan tol yang melebihi daripada spesifikasi yang sudah kami sebutkan di awal, kita lakukan penindakan. Pak, tadi di papan sempat ditampilkan itu kondisi normal, tapi setelah kita ukur ternyata itu ada kelebihan dari ukurannya. Nah, jadi begini, kami nanti akan sinkronkan dulu dengan pola pengukuran secara digital, yaitu menggunakan kamera dengan manual. Karena perbedaannya tadi sudah disampaikan oleh yang mengawaki untuk rendernya digital itu, bahwa pengukuran dari mulai ke ujung sampai ke belakang. Ada yang manual hanya baknya saja. Cuma nanti kita akan lebih kita persepsikan ya, supaya satu persepsi bahwa yang lebih dominan dalam hal ini adalah ya muatan dan kemudian dimensi panjang maupun lebar. Akhirnya itu ya. Jadi intinya ini awal dulu sebagai tahapan sosialisasi kepada masyarakat, dan kami menghimbau dan mengedukasi kepada seluruh pengguna jalan, khususnya kendaraan mobil barang, untuk senantiasa menyesuaikan dengan aturan yang ada, bahwa kendaraan sudah ada spesifikasinya untuk muatan, kemudian spesifikasinya untuk dimensi baik lebar maupun panjang, sehingga hal ini bisa memberikan dampak yang baik untuk pengguna jalan. Saya kira itu. Untuk yang terkategori overload dan itu nanti itu selain disuruh putar balik, ada tindakan tilang nggak? Kalau saat ini sementara masih sosialisasi ya, tahap edukasi. Kita sampaikan dengan mereka memutarbalikkan kendaraannya untuk diperbaharui atau mungkin dikurangi secara muatan atau mungkin secara dimensi disesuaikan dengan ukurannya. Sampai berapa lama dan sosialisasi? Kita berapa lama? Kegiatan kita untuk sosialisasi ini sampai 2-3 kali kegiatan. 2-3 kali ke depan kita akan mengadakan kegiatan, bukan hanya di sini saja tempatnya, tapi mungkin di tempat-tempat pintu tol gerbang di Minas, kemudian di arah ke Pekanbaru, Kampar, ya itu kita akan laksanakan di sana. Saya kira itu. Pada Lampung.
kita uji coba ini adalah alat WIM. WIM itu adalah wait in motion, artinya timbangan tanpa berhenti ya. Jadi mobil sambil berjalan bisa terdeteksi bobotnya. Itu kita operasikan selama ini. Kendaraan odol adalah salah satu yang pertama menyebabkan kerusakan jalan, kemudian yang kedua adalah penyebab kecelakaan lalu lintas. Itu yang akan kita minimalkan di ruas jalan tol kita ini, karena memang beberapa kejadian kendaraan yang terdeteksi odol itu memang kecepatannya paling rendah karena kelebihan muatan kan. Nah, sementara itu ada beberapa kendaraan yang ya ketidaktaatan juga mendahului dari sebelah kiri, sehingga ketemu kendaraan odol itu artinya kan perbedaan kecepatannya tinggi, jadi terjadilah crash atau kecelakaan. Itu yang kita minimalkan. Kemudian yang kedua adalah masalah kerusakan jalan. Mungkin teman-teman juga lihat di ruas jalan kita baru ada perbaikan. Itu kita deteksi juga karena penyebabnya kendaraan yang overload, sehingga beban kendaraannya melebihi kapasitas perkerasan di jalan tol. Titiknya Pak di mana aja Pak? Titik kita ada 5 lokasi sebenarnya, 5 lokasi di Pekanbaru ini, 4 di ruas Pekanbaru Dumai di Pekanbaru, kemudian di Gerbang Minas, Pinggir, dan Banten Selapan. Kalau di ruas Pekanbaru Banginang ada di gerbang tol Banginang. Jadi ada 5 gerbang tol. Ada evaluasi Pak atau penyempurnaan untuk alatnya Pak? Oh ya, sementara ini kita memang hari ini kita masih uji coba dan edukasi sosialisasi ke masyarakat. Kita juga melibatkan dari Disub dalam hal ini dari BPTD. Satu metode kita pakai metode kita dengan deteksi digital, kemudian kita evaluasi kekakurannya dengan pengukuran dari tim dari teman-teman di BPTD perhubungan. Berarti nanti ada petugas khusus Pak yang memantau ini? Oh ya, untuk operasi harian mungkin kita ini ya akhirnya kan terdeteksi karena kita nggak punya kewenangan untuk penilaian. Kita putar balik kalau ada terdeteksi ya. Kalau di petugas tol kita putar balik. Nanti ada acara khusus seperti saat ini, operasi bersama ini kita adakan penindakan terhadap pelanggaran. Untuk penindakannya nanti dari yang berwenangannya dari Ditlantas maupun dari Dinas Perhubungan. Di Bakinang sama Pak Jim ya, di berlaku sekarang sama nih? Sama. Kita kemarin PKT-nya semua provinsi Riau 1 kali PKT.